Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Ananda, Prodi PAI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa pengertian dari CTL atau Contextual Teaching and Learning, begitu juga dengan karakteristik dari CTL, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Devin MK Agus Puspita MPD. Baiklah, langsung saja untuk pertama kali, apa pengertian dari CTL itu? Nah, baiklah, Contextual Teaching and Learning itu adalah sebuah proses pendidikan yang mana menghubungkan materi akademik dengan subjek-subjek yang mereka pelajari dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan juga budaya mereka. Nah, untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi 8 komponen, yaitu 1. Membuat keterkaitan yang bermakna. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang berarti. Selanjutnya, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian autentik. Depdiknas mendefinisikan bahwasanya contextual teaching and learning yaitu suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang mereka pelajari dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah karakteristik contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas dan yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran yang lain. Johnson mengidentifikasi 8 karakteristik contextual teaching and learning, yaitu 1. Making meaningful connection atau membuat hubungan penuh makna. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat atau learning by doing. Yang kedua adalah doing significant work, yaitu melakukan pekerjaan penting. Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga adalah self-regulated learning atau belajar mengatur sendiri. Nah, siswa di sini mengatur pekerjaan yang signifikan, ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, dan ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produk atau hasilnya yang sifatnya nyata. Selanjutnya yang keempat, collaborating atau kerjasama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima adalah critical and creative thinking atau berpikir kritis dan kreatif. Nah, siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan bukti-bukti dan logika. Yang keenam adalah nurturing the individual atau memelihara individu. Siswa dapat memberi perhatian, harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Yang ketujuh adalah reaching high standard atau mencapai standar yang tinggi. Ya, lalu kemudian yang terakhir adalah using authentic assessment, yaitu penggunaan penilaian sebenarnya, yang mana di sini siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan mengidentifikasi tujuan dan motivasi siswa untuk mencapainya. Sedangkan menurut Saunders menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual difokuskan pada yaitu relating atau keterkaitan atau relevansi, yaitu proses pembelajaran hendaknya ada
keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa dengan konteks pengalaman dunia nyata seperti manfaat untuk bekerja di kemudian hari. Lalu kemudian experiencing atau pengalaman langsung. Nah, pengalaman langsung ini dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi atau penemuan atau discovery, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini, penggunaan strategi pembelajaran dan media seperti audio, video, membaca, dan menelaah buku teks sangat bermanfaat. Dan yang ketiga adalah applying atau aplikasi. Nah, menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan konteks yang lain merupakan pembelajaran tingkat tinggi lebih dari sekedar hafal. Ya, kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang berbeda merupakan penggunaan fakta, konsep, atau prinsip dan prosedur. Yang keempat adalah cooperating atau kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa, antar siswa dengan guru, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Selanjutnya adalah transferring atau alih pengetahuan, pertukaran pengetahuan. Nah, pembelajaran kontekstual ini juga menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Nah, demikian adalah karakteristik dari CTL. Untuk penggunaannya dalam pembelajaran di sekolah, saya rasa contextual teaching and learning ini bukan hanya sekedar memberi pengetahuan saja, tetapi di sini lebih kepada memahami bagaimana materi akademik yang sudah dipelajari di sekolah atau di kelas bisa dimanfaatkan berdasarkan melalui pengalaman atau terjun langsung dalam prakteknya gitu. Jadi CTL ini sangat bagus sekali untuk diterapkan di pembelajaran karena karena contextual teaching dan learning ini bisa membuat siswa lebih memahami, lebih mengerti lagi tentang materi yang telah diajarkan di kelas, karena mereka juga bisa terjun langsung, mereka bisa praktek langsung dan memahami situasi dan kondisi, serta dapat menghubungkan materi yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya di sini adalah pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran yang lain, yang mana yaitu making meaningful connection, doing significant work, terus kemudian self-regulated learning, collaborating, critical and creative thinking, nurturing the individual, reaching high standard, dan using authentic assessment, yang mana di sini sangat berguna sekali untuk para siswa dalam pembelajarannya, sehingga mereka tidak monoton, sehingga mereka bisa memahami pembelajaran yang mereka ketahui, sehingga mereka juga dapat mempunyai banyak pengalaman dan juga mempunyai banyak problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.